Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 akan menjelaskan mengenai hak asasi manusia dan demokrasi dalam Islam. Dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Agama Islam dengan dosen pembimbing Bapak Muhammad Haidlor, LC MPDI. Perkenalkan, saya Muhammad Dwi Kurniawan dengan nomor NIM 2117 10 30 1002. Saya Yesa Zanjabilawati dengan NIM 21171030301005. Nama saya Muti Aisyah Rafiah, NIM 211710301008. Perkenalkan, nama saya Rima Wardani dari kelas TIPB dengan NIM 211710301011. Di sini kami akan menjelaskan mengenai 4 subbab HAM dan demokrasi dalam Islam. Bab yang pertama tentang kontribusi umat Islam dalam perumusan dan penegakan hukum di Indonesia. Bab yang kedua, fungsi hukum Islam dalam kehidupan bermasyarakat. Bab yang ketiga, HAM menurut ajaran Islam. Bab yang keempat, demokrasi dalam Islam. Kontribusi umat Islam dalam perumusan sistem hukum nasional. Kontribusi umat Islam dalam perumusan dan penegakan hukum di Indonesia nampak jelas setelah Indonesia merdeka. Walaupun demikian, bukan berarti pada fase awal sebelum proklamasi kemerdekaan, umat Islam tidak memiliki kontribusi terhadap negara Indonesia. Banyak hal yang telah dilakukan oleh umat Islam di Indonesia, termasuk salah satunya adalah lahirnya proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, yang merupakan hasil perjuangan umat Islam dengan beberapa komponen bangsa yang lainnya. Lahirnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam satu perspektif, Indonesia merupakan negara bukan berideologi Islam, namun kerangka acuan dalam mengembangkan aturan hukum dan perekonomian banyak mengacu pada nilai-nilai Islam. Pancasila yang pada awal mulanya merupakan hasil perubahan dari Piagam Jakarta dengan menghilangkan 7 kata sila pertama. Kelahirannya juga tidak bisa dilepaskan dari kontribusi umat Islam. Kondisi demikian senada dengan pendapat Dawam Raharjo, mengutip perkataan Kunto Wijoyo, bahwa ekonomi Indonesia yang basis pengembangannya berdasarkan Pancasila merupakan objektifikasi dari sistem ekonomi Islam. Lahirnya regulasi perundang-undangan berkaitan hukum Islam. Kontribusi umat Islam dalam perumusan dan penegakan hukum ini semakin nampak jelas dengan ditandai lahirnya beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan hukum Islam. Beberapa regulasi perundangan tersebut dapat disimak dalam rumusan berikut ini. Peraturan Perundang-undangan UU Nomor 1 Tahun 1974 merupakan undang-undang yang mengatur perkawinan. UU Nomor 7 Tahun 1999 berkaitan dengan peradilan agama. UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik. Fungsi hukum Islam dalam kehidupan masyarakat. Islam sebagai agama memiliki hukum yang fungsi utama terhadap kemaslahatan umat. Adapun fungsi adanya hukum Islam adalah sebagai berikut. A. Fungsi ibadah hukum Islam. Fungsi tersebut adalah aturan Tuhan yang harus dipatuhi umat manusia, dan kepatuhan merupakan ibadah yang sekaligus juga merupakan indikasi selamat seseorang. B. Fungsi amar ma'ruf nahi mungkar. Hukum Islam telah ada dan eksis hadir di masyarakat, karena ia adalah bagian dari kalam Allah yang qadim.
Namun, dalam prakteknya, hukum Islam tetap tertinggal dengan masyarakat. Penetapan hukum tidak pernah mengubah atau memberikan toleransi dalam hal proses pengharamannya. Contoh, riba dan khamar tidak diharamkan secara sekaligus, tetapi secara bertahap. Oleh karena itu, kita mengerti fungsi kontrol sosial yang dilakukan lewat tahapan riba dan khamar. Fungsi zawajir. Fungsi hukum Islam sebagai sarana pemaksa yang melindungi warga masyarakat dari segala bentuk ancaman serta perbuatan yang membahayakan. Fungsi ini terlihat dalam pengharaman membunuh dan berzina, yang disertai dengan ancaman kebohongan atau sanksi kebohongan. Qisas, diyat, ditetapkan untuk tindak pidana terhadap jiwa atau badan. Hudud untuk tindak pidana tertentu seperti pencurian, perzinaan, qadhaf, hirabah, dan riddah. Dan takzir untuk tindak pidana selain kedua macam tindak pidana tersebut. D. Fungsi tanzim wa islah al-ummah. Fungsi tersebut adalah sarana untuk mengatur sebaik mungkin dan memperlancar proses interaksi sosial menjadi terwujudnya masyarakat harmonis dan sejahtera. HAM menurut hukum Islam. Hak asasi manusia adalah hak manusia yang paling mendasar dan melekat pada dirinya dimanapun ia berada. Tanpa adanya hak ini berarti berkuranglah harkatnya sebagai manusia yang wajar. Hak asasi manusia adalah suatu tuntutan yang secara moral dapat dipertanggungjawabkan dan dilindungi hukum. Hak asasi manusia dalam Islam tertuang secara transenden untuk kepentingan manusia. Lewat syariah Islam diturunkan melalui wahyu. Menurut syariah, manusia adalah makhluk bebas yang mempunyai tugas dan tanggung jawab, dan karenanya ia juga mempunyai hak dan kebebasan. Sistem HAM mengandung prinsip-prinsip dasar antara lain yang pertama, persamaan. Islam memandang semua manusia itu sama dan mempunyai kedudukan yang sama. Satu-satunya keunggulan yang dinikmati seorang manusia atas manusia lainnya hanya ditentukan oleh ketakwaan. Yang kedua, kebebasan. Kehadiran Islam memberikan jaminan pada kebebasan manusia agar terhindar dari kesia-siaan dan tekanan, baik yang berkaitan dengan agama, politik, dan ideologi. Yang ketiga, ada penghormatan. Kehormatan diterapkan secara global melalui solidaritas persamaan secara mutlak. Pada dasarnya, HAM dalam Islam terpusat pada 5 hal pokok yang terangkum dalam Al-Huquq Al-Insaniyah fi Al-Islam, yang artinya hak-hak asasi manusia dalam Islam, yang harus dijaga setiap individu supaya menghasilkan tatanan kehidupan yang lebih manusiawi. Kelima hal tersebut, yang pertama, hifzu al-din, yang artinya penghormatan atas kebebasan beragama. Yang kedua, hifzu al-mal, artinya penghormatan atas harta benda. Yang ketiga ada hifzu al-nafs wa al-ird, yang artinya penghormatan atas jiwa, hak hidup, dan hak kehormatan individu. Yang keempat, hifzu al-akh, yang artinya penghormatan atas kebebasan berpikir. Yang kelima, hifzu al-nas, yang artinya keharusan untuk menjaga keturunan. Perlindungan Islam terhadap hak asasi manusia ada 8. Yang pertama, hak hidup. Perlindungan hukum Islam terhadap hak hidup manusia dapat dilihat dari ketentuan-ketentuan syariah yang melindungi dan menjunjung tinggi darah dan nyawa manusia, melalui larangan membunuh, ketentuan qisas, dan larangan bunuh diri. Yang kedua, hak kebebasan beragama. Islam melarang keras adanya pemaksaan keyakinan agama kepada orang yang telah menganut agama lain. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 256, yang artinya tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam, sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dan jalan yang salah. Yang ketiga, hak atas keadilan. Keadilan adalah hak setiap manusia dan menjadi dasar bagi setiap hubungan individu. Dalam Al-Quran Surat An-Nahl ayat 90 yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan.
memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Yang keempat, hak persamaan. Islam tidak hanya mengakui prinsip kesamaan derajat mutlak di antaranya manusia tanpa memandang warna kulit, ras atau kebangsaan, melainkan menjadikannya realitas yang penting. Yang kelima, hak mendapatkan pendidikan. Dalam Islam, mendapatkan pendidikan bukan hanya merupakan hak, tapi juga kewajiban bagi setiap manusia. Yang keenam, hak kebebasan berpendapat. Setiap orang mempunyai hak untuk berpendapat dan menyatakan pendapatnya dalam batas-batas yang ditentukan hukum dan norma-norma lainnya. Yang ketujuh, hak kepentingan. Islam menjamin hak kepemilikan yang sah dan mengharamkan penggunaan cara apapun untuk mendapatkan harta orang lain yang bukan haknya. Oleh karena itu, Islam melarang riba dan penipuan. Yang kedelapan, hak mendapatkan pekerjaan. Islam tidak hanya menempatkan bekerja sebagai hak, tetapi juga sebagai kewajiban. Bekerja merupakan kehormatan yang perlu dijamin. Demokrasi dalam Islam. Demokrasi sendiri berasal dari bahasa Yunani, domos yang artinya rakyat atau halayak manusia, dan kratia yang artinya hukum. Secara etimologis, demokrasi berarti pemerintah oleh rakyat. Jadi demokrasi dalam Islam adalah ideologi politik yang berusaha menerapkan prinsip-prinsip Islam ke dalam kebijakan publik dalam kerangka demokrasi. Lantas, bagaimana demokrasi dalam pandangan Islam? Hubungan Islam dengan demokrasi adalah konsep atau sistem nilai yang bermakan dalam kehidupan manusia, karena hubungan keduanya memperbaiki perilaku berdasarkan Al-Quran dalam beragama, serta Pancasila untuk bernegara. Di dalam Al-Quran berisi perintah kepada pemimpin dalam kedudukan apapun untuk menyelesaikan urusan mereka dengan cara bermusyawarah. Rakyat diberi kebebasan dalam memberikan saran kepada seorang pemimpin, atau dalam demokrasi rakyat diperbolehkan untuk memberikan aspirasinya. Demokrasi digunakan untuk mencapai kemajuan kemaslahatan bersama, berkaitan dalam sistem pemerintahan dalam bernegara. Islam memperjuangkan kesetaraan. Kaidah-kaidah kepemimpinan dalam Islam menekankan prinsip kesetaraan. Teori politik Islam menyebutkan 3 ciri dasar demokrasi Islam. Yang pertama, pimpinan harus dipilih oleh rakyat. Yang kedua, tunduk pada syariah. Yang ketiga, berkomitmen untuk mempraktekkan syura. Syura yang artinya saling menjelaskan dan merundingkan atau saling meminta dan menukar pendapat mengenai suatu perkara. Negara-negara yang memenuhi 3 ciri dasar tersebut antara lain Afghanistan, Iran, dan Malaysia. Arab Saudi, Qatar, dan Uni Emirat Arab adalah contoh negara yang tidak menganut prinsip demokrasi Islam meski negara-negara Islam, karena negara ini tidak mengadakan pemilihan. Pelaksanaan demokrasi Islam berbeda di negara-negara mayoritas Islam, karena interpretasi syariah berbeda-beda dari negara satu ke negara lain, dan penggunaan syariah lebih komprehensif di negara-negara di mana syariah menjadi dasar bagi undang-undang negara. Konsep liberalisme dan partisipasi demokrasi sudah ada di dunia Islam abad pertengahan. Khalifah Rasyidin dianggap oleh para pendukungnya sebagai contoh awal sebuah negara demokratis, dan diklaim bahwa perkembangan demokrasi di dunia Islam akhirnya terhenti setelah perpecahan Sunni Syiah. Sikap dan perilaku yang mencerminkan demokrasi sesuai ajaran Islam. Yang pertama, menghargai pendapat orang lain. Yang kedua, bersikap ramah, sopan dalam menyanggah ataupun berkomentar. Yang ketiga, tidak mementingkan pendapat sendiri. Yang keempat, memutuskan hasil musyawarah secara adil.